spiritual sehat. Sehat loh. Terus gimana Menurut Pak? pemikiran kalian aja. Makanya Mm-mm. apa? Apa? Apa Pak? Kalian Makanya itu apa? Makanya apa Pak? Makanya apa Makanya Pak? apa Pak? Macet juga makanya, ini, makanya macet. apa? Kalian itu tidak bisa Makanya macet. memahami apa itu isi Alkitab gitu. Iya, tolong pahamkan ke saya Pak ya. Tolong pahamkan ke saya. Tadi Bapak mengatakan bahwa Yesus itu semasa di bumi dia memang manusia. Makanya di situ ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Betul begitu ya Pak? Dan Bapa itu Iya. tetap di surga. Oke, saat Bapa di surga, Yesus di bumi dan dia itu sebagai manusia, apakah Yesus sebagai manusia ini dia memiliki Tuhan, dan apakah Yesus sebagai manusia di dunia ini dia tidak memiliki natur ketuhanan di dalam tubuhnya? Ya, tunggu dulu Bu. Ini ada mobil lewat soalnya ini. Oh Nyaring iya saya. ya. Macet, tunggu dulu macet. Tunggu Iya, dulu macet. macet. Ada mobil lewat. Suaranya nggak enak ya, macet. Cari tempat yang aman, yang lebih enak diskusinya Pak. Cari tempat Ya. yang aman dulu, yang lebih tenang. Ya silakan. Ya gimana Bu? Teruskan gimana Bu? Apa tadi Bu? Ya, kan Bapak menarasikan Bapak itu di surga dan Yesus semasa di bumi, Yesus itu manusia. Ya, oke. Semasa Yesus itu di bumi dan dia manusia, apakah dia ini manusia yang bertuhan, ataukah dia manusia yang ateis, ataukah dia itu manusia tetap ada sisi natur ketuhanannya? Bagaimana Pak? Dia kan ada Bapa dan Yesus itu adalah satu Mbak. Satu apa Pak? Aduh Pak, satu apa Pak? Gimana Pak? Kok satu ya kan? Beserak jadinya kemana-mana ya kan? Satu apa Pak? Kok satu gimana sih Pak? Kalau ada Satu apa Pak? sih, Kok satu jangan macet gitu dong Pak. Satu gimana Pak? Satu gimana Pak? Gimana Bu? Satu ajaran atau satu apa? Satu esensi, satu apa namanya? Ya, satu apa? Satu kealahan. Oh, satu kealahan Bunda Natali. Oh, Katanya. satu kealahan. Tolong saudara-saudara saya yang muslim, kalau ketawa tolong ketawa dalam hati ya kan, karena kasihan juga nanti dia nangis ya, kata Mbak Macet nanti. Oke, jadi begini ya, satu kealahan maksudnya satu ketuhanan, satu keilahian begitu ya Pak ya? Iya, satu keilahian. Oh, satu keilahian. Begitu ya Pak ya. Oke, berarti kalau satu keilahian Pak, berarti kehidupan Bapa dan kehidupan Yesus itu jadi satu. Betul? Gimana Bu? Kehidupan Bapa dan kehidupan Yesus itu apakah menjadi satu? Karena itu satu keilahian? Pertanyaannya aja itu terlalu bebelit-belit loh pertanyaannya. Kehidupan Bapa dan kehidupan Yesus apakah satu atau berbeda? Kehidupannya yang saya tanyakan. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Kemanusiaannya itu Yesus. Oh, Allah ya tetap Allah. Yesus ya tetap Yesus ya, tapi Yesus bertuhan, namanya Allah begitu. Loh, dia sebagai manusia ya tetap bertuhan lah. Oh, mantap. Berarti dia sebagai manusia dia tetap bertuhan ya Pak ya. Kenapa kok Bapak nggak nyembah Tuhannya dia aja langsung Pak? Bukan gitu. Gimana? Oh, bukan. Gimana Pak? Gimana? Silakan Pak. Allah Bapa, Anak, Allah Roh, dan Allah Putra, kan gitu. Oh. Karang dulu Bang akalnya ya, karang dulu biar pas di situ. biarin dulu. Baik. Kan gini. Gimana Pak? Pemahaman kalau pemahaman saya kalau baca Alkitab, tapi pemahaman saya ya, itu ya Allah ya tetap Allah, Roh Kudus ya Roh Kudus, Yesus ya Yesus, tapi semuanya itu ya memang satu. Izin mudah dikit aja, izin mudah dikit aja. Kasih pemahaman dulu.
Bagaimana kalau Yesus berkata, ya, di dalam Yohanes 14 nomor 28. Apa kata Yesus di sana? Aku akan pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Gimana itu? Ya iya. Firman kan pergi kepada Allah. Firman pergi kepada Allah. Karena firman dan Allah itu adalah satu, adalah sama. Mengapa Anda mengatakan satu? Karena itu jelas berpisah. Yesus di bumi, sementara Allah Bapa di surga. Makanya Yesus mengatakan, aku akan pergi ke Bapa. Karena Bapa aku lebih besar daripada aku. Ya nggak sinkron dong kalau Anda mengatakan aku dan Yesus dan Bapa jadi satu. Nah gitu. Ya kan udah, lanjut Bunda. Iya. Silakan. Ya gimana Pak? Tapi tetap satu apa gimana Pak? Enggak apa-apa, kita hargai aja nih penjelasannya nih. Kita ikutin aja nih. Karena memang mereka itu memang ya begitulah ya. Ya memang begitu. Sudah sering terjadi di kota-kota besar seperti itu. Silakan Pak Dwi. Gimana? Yang jelasnya itu kalian jelasnya. itu tidak bisa memahami tentang kealahan orang Kristen gitu aja. Kealahan orang Kristen. Iya. Berarti kealahan orang Kristen itu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti ada 3 gitu maksudnya kealahannya. Iya, kalau kalian Begitu, berarti Bapak melawan Yesus apa gimana Pak? Markus 12:29 Pak. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa Pak, satu Pak. Bukan kesatuan Pak. Gimana Pak? ya Allah ya satu. Siapa yang mengatakan Allah itu 3? Siapa yang mengatakan Allah itu 3? Barusan Bapak sendiri yang ngomong. Astagfirullahaladzim. Bapak ini kok tiba-tiba lupa sih Pak? Bapak barusan tadi bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti maksudnya kealahan itu ada 3 ya Pak ya? Bapak bilang iya tadi. Kok tiba-tiba siapa yang bilang, gimana sih Pak? Pemahamannya kalau Allah itu ya tetap satu. Siapa? Berarti Allah yang tetap satu tuh yang ada di mana? Yang Bapa apa yang Anak apa yang Roh Kudus? Ya Allah pencipta langit dan bumi. Siapa pencipta langit dan bumi itu Bapak? Loh, Siapa? pencipta langit dan bumi ya Tuhan Allah semesta alam kan? Oh bukan Yesus. Yesus nggak ikutan. Yesus itu kan firman. Iya berarti Yesus nggak ikutan ya Pak ya. Yang jadi Tuhan langit dan bumi cuma Bapa. Iya. Anak sama Roh Kudus nggak ikutan. Makanya gini, di dalam Allah menciptakan alam semesta ini, itu firman pun itu ikut serta. Kan gitu. Sama Firman, mereka. sebentar. Gimana Pak? Itu Itu apa? firman, roh, dan Allah itu sama aja. Loh, sama aja. Maksudnya gini loh Pak. Kalau Bapak bilang sama aja, ini yang tadi saya tanya sebenarnya di awal. Berarti Tuhan langit dan bumi itu siapa? Bapak bilang Allah. Nah, terus. Nah, ini Allah yang mana? Yang Bapa atau yang Anak atau yang Roh Kudusnya? Ya Allah yang dari situ datangnya firman. Berarti siapa? Jangan malu-malu Pak. Jangan malu-malu Pak. Jawab aja. Siapa Pak? Siapa Pak? Kalau sesuai perkataan Yesus, Allah Bapa itu Allah pencipta langit dan bumi. Allah Bapa. Berarti Yesus nggak ikutan ya Pak ya? Ikut. Karena Yesus itu adalah firman. Oh Karena ikut. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan firman. Ikut Pak. Berarti ini gimana nih Pak? Kalau cuma bilang Bapa yang Tuhan langit dan bumi ini gimana Pak? Salah apa enggak nih Pak? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kok nggak ada Yesus ikutan Pak? Gimana Bu? Ini kata Yesus yang jadi Tuhan langit dan bumi kok cuma Bapa? Nah, Tuhan langit dan bumi ini siapa Pak? Bapa. Tuhan Ya langit iyalah, dan bumi. karena dia kan dalam bentuk kemanusiaannya. Iya, berarti dia nggak ikutan atau ikutan? Kalau Berarti- Yesus dengar dulu. Kalau Yesus misalnya bilang aku adalah Tuhan Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, ya habislah digebukin orang Israel itu. Kenapa kok habis dikebukin? Karena nggak bener ya kalau gitu ya? Atau bener? Nggak benar. Tujuan Yesus datang ke dunia
itu untuk menerangkan siapa itu Allah yang sebenarnya. Betapa Nah, gimana Pak? Betapa apa? untuk menerangkan kasih Allah. Tujuannya kan gitu. Oh, Tujuan berarti Yesus itu. oke, berarti saat Yesus mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi." Di situ berarti Yesus karena dia nggak berani ya ngomong akulah Tuhan langit dan bumi. Dia nggak berani ngomong gitu ya Pak ya. Berarti dia takut ya Pak ya. Takut digebukin Pak. Bukan takut. Lah tadi Mas, katanya bisa digebukin lah itu dia. kan dalam, Katanya tadi itu kan, gitu. itu kan Gimana dalam, sih Pak? itu kan dalam kemanusiaannya, Mbak. Dalam kemanusiaannya. Terus ketuhanannya dia kapan? Dari tadi kok kemanusiaannya terus Pak? Ketuhanannya dia kapan? Kapan Macet. ayo? Nih, kau. Kapan? Ayo, kemanusiaan lagi ya. Aduh, piring sampai pecah-pecah. Aduh, habis piringnya. Ketuhanan Yesus itu ya di saat dia bersatu lagi dengan Allah, itu baru ketuhanan Yesus. Lagi dia loh. Oh, bersatu dengan Allah. Kapan dia bersatu dengan Allah, Pak? Saat dia naik ke surga? Ya iya, sekarang kan udah dengan Allah, udah bersatu dengan Allah, sama-sama menjadi satu. Oh, berarti saat dia naik ke surga itu bersatu dengan Allah. Iya, dan dia kan janji akan datang kembali lagi menjemput umatnya, memberikan hidup yang kekal. Bapak ini kok kenapa ya, Pak ya? Bapak ini kayaknya kurang membaca apa gimana ya, Pak ya? Karena di dalam Bible Bapak, Pak, itu berkali-kali ya, Pak ya. Yesus itu duduk di sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, Pak. Nah, kalau Yesus ini duduk di sebelah kanan, berarti ada yang di kanan, ada yang di kiri, Pak. Ya kan gini lagi. Masa mau ini bilangkan Yesus duduk di Allah, kan nggak mungkin. Oh, nggak mungkin pangkuan ya, Pak ya? Masa berpangku. Oh ya, berarti apa artinya, Pak? Apa artinya, Pak? Dengan narasi di Bible Bapak, mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Sebentar, izin jangan ketawa dulu lah, ketawa dalam hati lah. Ini gimana sih? Bagaimana Pak dengan narasi di dalam Bible Anda sendiri, Pak? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Terus ada juga nih, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Nah, pertanyaan saya dari tadi, ketuhanannya di mana? Bapak mengatakan, ketuhanannya itu sejak dia sudah menyatu dengan Bapa, sejak dia naik kembali ke surga, seperti itu, kembali kepada Bapa. Ternyata kembali kepada Bapa pun, dia itu statusnya tetap anak manusia, Pak. Dan bahkan duduknya tuh di kanannya. Begitu loh, Pak. Bagaimana, Pak? Itu macet. Macet lagi. Bukan macet lagi. Parah. Intinya gini, Mbak. Kalian itu yang jelasnya Gimana? kalian itu tidak bisa menyelami ke arah situ. Karena apa? Karena kalian itu Apa, baca Pak? Alkitab itu sesuai pemikiran kalian. Jadi biar kalian baca setiap hari pun tidak akan mencapai ke arah situ. Oh, kayak gitu ya, Pak. Tidak akan mencapai ke arah situ. Iya, Pak. Kalau Iya. gitu, Bapak bisa mencapai ke arah situ, Pak. Di saat dinarasikan, Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Dan Yesus itu disebut sebagai anak manusia. Yang saya pertanyakan, ketuhanannya di mana, Pak? Karena secara tekstual, dia naik pun, dia di sebelah kanan pun, dia nggak di pangku, tapi tetap statusnya itu anak manusia, Pak. Bukan Iya. Tuhan. Tapi gini, memang dia statusnya anak manusia. Tapi dia itu apa? Yang memberikan hidup kekal yaitu Yesus. Yang saya minta tadi, Pak, di mana Yesus itu Soalnya apa? ketuhanannya. Kalau cuma sekedar manusia biasa tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Emang hidup Cuma yang kekal Yesus itu apa, saja Pak? yang- Hidup yang kekal itu menurut Yesus apa, Pak? Hidup yang Apa, kekal. Apa hidup yang kekal menurut Yesus? Hidup yang kekal yaitu kita diam bersama-sama dengan Allah di surga. Itu hidup kekal. Iya kan? Beserak, Bapak.
Sebentar Pak, ini Pak. Aduh Bapak, jangan gitu juga lah Pak. Bapak Bapak ini. ini ya. Ini Pak, aduh Pak, ini semua debater muslim, jangankan debater Pak, netizen yang nonton juga udah sampai hafal loh Pak ini Pak. Yohanes 17:3 ya Pak ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah yang benar cuma satu dan Yesus itu dikenal sebagai apa Pak? Utusan Pak, ini loh Pak, hidup yang kekal Pak. Ini kata Yesus sih Pak. Kalau kata Bapak kok beda ya, Bapak ini gimana sih? Aduh, gimana ini Pak? Itu kan arahannya, itu kan caranya, bukan Ngarang hidup yang ngakal kekal. lagi. Itu kan arahannya, itu caranya, itu perintahnya. Kalau hidup yang kekal ya hidup di surga, itu hidup kekal. Inilah hidup yang kekal itu. Masa Dia itu. perintah, dengar dulu, masa perintahnya dibilang hidup kekal? Loh, saya nggak nanya perintahnya, Harus saya kan tahu tadi nanya. membedakan. Sebentar, Harus Bapak tahu ini membedakan. Bapak, sebentar izin. Yang Mbak tanyakan kan apa itu hidup kekal kan? Iya, yang saya tanya apa itu hidup ya, kekal? roh kita hidup kekal Di di saat surga. saya bertanya, itu hidup namanya kekal itu apa? Benar nggak nih jawabannya Yesus? Inilah hidup yang kekal itu. Ya itu nih berarti definisinya Bapak. Gimana sih Pak? Bapak kok lucu sih Pak? itu caranya. Gini, Bang. Untuk Bang Dewi, caranya Bang Dewi. untuk mencapai hidup yang Bang Dewi, kekal, bukan Bang Dewi, hidup aku tanya. kekal itu bukan. Ya, kira aku tanya sekarang. Bagaimana cara Anda agar Anda bisa mencapai kehidupan yang kekal? Aku tanya sama Anda, bagaimana cara Anda agar bisa menggapai kehidupan kekal itu? Ayo, silakan jawab. Oh gitu gitu. Ya, Itu. bagaimana caranya untuk Anda menggapai kehidupan kekal itu? Bagaimana caranya? Ini kan kehidupan milik Allah ini. Nah, Mana? kita percaya bahwa Pak Farid, Yesus izin itu sebentar. Aku mau jemput anakku dulu, dilanjut dulu ya Pak ya. Aku jangan diturunin. Oh, ya, aduh siap. kalah itu Mbak Natalianya udah kalah kabur itu. Enggak kabur. Yang Aduh, bilang kalah kabur, dia dasmu. bilang Aku nggak turun, aku di sini, aku nggak Ya. turun. Awas nanti aku sampai balik kau udah hilang ya. Awas kau mencret beserak kau. Awas kau. Pertanyaan kau jawab dulu pertanyaan kau itu dulu. Dewi, Bang Dewi. Tanya dulu. Jawab dulu pertanyaan saya. Bagaimana cara Anda untuk bisa menggapai kehidupan kekal? Kamu jawab aja dulu. Cara supaya bisa mencapai hidup yang kekal adalah percaya bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang hidup, telah turun ke dunia, telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang arah ke ketiga. situ. Stop. Jangan menyesatkan orang. Nggak boleh begitu. Bukan arah ke situ. Nggak dapat. Ajaran apa jarang diajarkan oleh itu untuk lebih mengenal Allah satunya Allah yang benar. Itu cara menggapai kerajaan surga, kehidupan kekal. Yang Yesus perintahkan untuk mengenal Allah satunya Allah yang benar. Dalam mengenal Yesus yang kau utus. Mengenal Allah yang benar, satu-satunya Allah benar. Iya, Bukan mengenal ke situ. mengenal Allah yang benar, Allah di dalam nama Yesus Kristus itu. Bukan, itu perintah Yesus. Engkau harus mengenal Allah satunya Allah yang benar. Itu perintah Yesus. Perintah Yesus itu. Kepada para pengikutnya, khususnya kepada kaum Bani Israel. Hei kaum Bani Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa, itu kata. Hukum yang utama adalah Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa, yang satu itu kata Yesus. Kemudian sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada saja engkau berbakti. Itu kata Yesus. Nah, terus Kenapa? salahnya di mana? Kan benar itu kan. Salahnya di mana? Perintah Yesus bukan menyembah kepada Yesus tiga Trinitas yang ikut ke dalam tiga esensi. Jadi tiga pribadi, bukan begitu. Loh, Loh, dia kan firman Allah yang hidup. tapi Yesus menjadi sudah mengatakan manusia. sembahlah aku, karena aku Tuhan sembahlah aku, hai para pengikutku, hai Bani Israel sembahlah aku, karena aku Tuhanmu. Yesus nggak mengatakan begitu, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada engkau saja berbakti, itu kata Yesus. Iya. Pahami ayat itu, jangan dilencengkan lagi, lurusin, jangan dibengkokin lagi, gitu saudara. Ya, lanjut. Silakan, Bandalbo. Ya tuh Pak Dokter, selamat. Assalamualaikum Pak Dokter.
Assalamualaikum, saudaraku semua. Ya. Boleh ikut gabung? Ada Silakan bang, silakan bang. pertanyaan sama Bapak Dwi, bolehkah? Lanjut, Ya, lanjut, lanjut. silakan, Pak. Silakan bang. Pak Dwi mau bertanya, kalau Tuhan tuh yang maha kuasa kan? Iya, benar. Nah, di dalam kitab Bapak juga dikatakan tidak tergantung pada siapapun, tidak tergantung pada apapun kan? Tunggu dulu, Pak. Ada mobil dulu ya, Pak Dokter ya. Ya, tidak tergantung pada apapun kan Pak? Ya, lanjut, Pak Dokter. Nah, Yesus itu Tuhan kan Pak? Tuhan dalam pengertian dia adalah firman Allah. Oh, firman Allah. Berarti Tuhan kan? Iya, Tuhan. Berarti tidak tergantung pada apapun kan Pak? Kalau semasa pertanyaannya, pas semasa kecil, pas waktu bayi, Yesus kan netek tuh. Apakah itu kalau Yesus nggak netek, apakah Yesus masih bisa hidup, bertahan hidup? Kan soalnya zaman dulu Secara- belum ada susu formula, belum ada susu yang lain gitu. Ya, secara kemanusiaannya ya harus memang melalui proses seperti itu, Pak. Harus Kalau dia- melalui proses. Iya, kan secara kemanusiaannya dia. Masa ujuk-ujuk langsung datang Yesus, datang udah besar. Nanti orang takut semua ya. Orang Tuhan kok ditetein, dodol. Berarti ketuhanannya gugur dong Pak. Soalnya kan tidak menggantungkan pada siapapun atau pada apapun. Itu manusianya, Pak, bukan Tuhannya. Oh, Itu berarti Bapak harus bisa manusia. berpikir ke arah situ. Bapak itu memandang Yesus itu cuma dari segi manusianya aja, cuma itu aja. Oh, berarti manusia. Iya, karena Bapak kan manusia, makanya pikiran Bapak cuma ke manusianya aja. Berarti ketika pas Tuhan jadi Yesus, berarti di atas di langit Tuhannya kemana? Di bumi jadi manusia. Ya tetap ada di surga, tetap ada Tuhan, tetap ada. Misalnya gini, Pak, gini. Berarti Bapak jadi dua ini dong. aja. Bapak saya deskripsikan lah ya. Ya, silakan. Maka Bapak berdoa. Mm-mm. Kan misalnya, Tuhan, tolong saya Tuhan. Ya, Misalnya Bapak mau jatuh kan, jatuh dari Honda kan. Tapi Ya. mudah-mudahan jangan sampai jatuh dari Honda atau jatuh dari mobil lah ya. ya, Ini kan cuma deskripsikan aja. ya. Misalnya Bapak mau jatuh, tiba-tiba Bapak berdoa, oh ya Allah, tolong ya Allah, 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 katanya kan. Tiba-tiba Tuhan nolong. Tuhan Ya. kan datang ke situ menolong kan, menolong Bapak. Apakah karena Tuhan menolong Bapak, di surga nggak ada Tuhan? Jawab, Pak. Eh, Jawab. menolong ya, berarti sama Iya. Tuhannya langsung datang Iya, ke bumi dong. iya. Kan Tuhan menyelamatkan Bapak kan, misalnya mau jatuh, nggak jadi jatuh, Tuhan menyelamatkan Bapak, kan? Ya, Apakah ya. di surga nggak ada Tuhan? Apakah Tuhan itu cuma milik Bapak aja? Sekarang gini aja Coba Pak. jawab. Tunggu. Gini Pak, saya masuk di Saya nggak nyampe pertanyaannya. Udah. Dijawab dulu. Lah jawab aja bang. Berarti Nanti dia mesra Tuhannya sama aku. kan lagi menyelamatkan saya tuh. Berarti kan di Iya. surga otomatis nggak ada. Ah, masa? Berarti Tuhan cuma menyelamatkan Bapak aja. Berarti Nah. Tuhannya cuma Tuhan Bapak aja, yang lain nggak ada. Di surga Nah, kosong. kalau saya Iya. definisi saya apa? Kalau Iya. itu saya kenapa nggak dengan cara lain? Dengan mengutus siapa lah, apalah dengan cara oh dia mau jatuh nih, saya mau jatuh sama Tuhan tuh dikirim apalah gitu. Kenapa mesti turun ke bumi gitu buat nyelamatin saya? Kan maha kuasa. Lah, ya itulah kan justru itu maha kuasa. Yesus ada di bumi, di surga pun ya tetap ada Allah. Masa Allahnya cuma miliknya
situ aja tempat Nah, di tempat berarti Yesus Tuhan saja, bisa tempat membagi lain dua nggak dong. ada. Kenapa? Allah bisa membagi dua dong. Loh, terus pas Allah menolong Bapak yang masa mau jatuh, berarti Allahnya 2. Terus ada lagi orang yang minta Iya. tolong juga, Allahnya 3. Iya, seperti itu kan. Dengar itu, Pak. Itulah Nah. yang dibilang kemahakuasaan, Pak. Nah, Bapak, justru pikiran kata Bapak nggak saya nyampe nggak ke maha arah kuasa. situ. Nggak maha kuasa, kenapa nggak memerintahkan yang lain? Kenapa nggak dengan cara yang lain? Mengutus apalah? Loh, Coba tapi ini kan ada, gini, coba gini. semisal saya jatuh mau tenggelam ya lagi di tengah laut, tenggelam, kapal saya tenggelam, saya terombang Iya. ambing. Wah, saya lagi berdoa ya Tuhan, selamatkan saya. Mungkin masa Tuhan menyelamatkan saya langsung turun ke laut. Udah sini saya selamatkan. Kenapa nggak mengutus ada perahu lain agak dibelokkan ke sana dengan cara apapun sama Tuhan? Itu kan mengutus kayak apa ya? Mengutus dengan cara yang lain. Iya, berarti kan Bukan Tuhannya yang kemahakuasaannya turun. kan yang mengutus yang lain kan? Tapi Dengan kan cara melalui lain. orang lain, melalui cara lain. Enggak Tuhannya yang langsung datang ke bumi kan? Iya, caranya itu loh yang disebut Tuhan itu kan Tuhan mempunyai segala macam cara. Nah, seperti juga Yesus turun ke dunia, berarti itu cara Tuhan. Ya, justru dengan adanya seperti itu, kenapa Tuhan mesti capek-capek nolongin saya turun ke bumi dari langit buat nolongin saya? Kenapa nggak mengutus dengan cara lain? Kan maha kuasa, bisa dengan cara apapun. Ya Coba itulah, dengan hati karena kecil apa? Bapak pikirkan. Karena apa? Manusia ini adalah berharga di mata Tuhan, Pak. Seharusnya Bapak Enggak, bersyukur. bentar. Bersyukur, Jadi, Pak. bentar, potong sedikit ya Bang ya. Bang, Iya. kalau Tuhan itu mau menolong kayak gini ya Bang ya. Tuhan itu tempat kita bergantung, tempat kita minta pertolongan, tempat kita memohon doa, ya kan? Nah, kita itu Bang, Allah itu, Tuhan itu menolong kita itu dengan segala hal Bang ya. Nah, tempat kita bergantung, bukan Tuhan itu digantung ya Bang ya. Ini maaf ya. Nah, terus jadi maksud aku itu Allah Tuhan itu kalau dia mau menolong kita, nggak perlu Tuhan itu turun gitu kan? Iya, Loh, buat apa? Iya kan? justru Jadi itu. bentar dulu. Jadi dia itu bisa menolong dengan segala kekuasaannya itu dengan siapapun. Bisa dengan abang, bisa dengan aku, bisa dengan siapapun. Anak kecil pun bisa Bang. Untuk menolong aku tadi nih. Misalnya kan? Di situ. Nggak perlu istilahnya tuh Tuhan itu harus turun gimana enggak. Gitu Bang. Jadi Tuhan itu tempat kita bergantung, bukan Tuhan itu tergantung Bang. Itu Oh, maksud gitu. aku itu. Itu ya Coba itulah. pikir sama Abang Dwi. Itulah Kalau Tuhan Tuhan yang turun ke saya Heeh. buat nyelamatin saya secara langsung, kata saya juga buat apa? Berarti kekuasaannya tuh kemahaesaan, bukan kemahaesaan, kekuasaannya tuh buat bisa ngelakuin segala caranya tuh gugur gitu. Kan itulah maha Pak. kuasa gitu. Itulah Pak. Sebagian kecil itu bagian kecilnya aja kemahakuasaan itu yang saya terangkan ke Bapak. Itu supaya maksud saya itu Bapak supaya tahu biarpun Allah menolong Bapak di surga pun ya tetap ada Allah. Begitu juga Yesus di dunia pun di surga pun Kalau tetap kayak ada gitu Allah. deskripsinya, Itu tujuannya ke situ supaya Bapak bisa kan paham. kan Tuhan langsung turun nih ke saya nolong saya. Berarti kan Tuhan cuman esa satu, nggak bisa menjadi dua, nggak bisa membagi dua. Kalau yang Tuhan langsung turun ke saya dan di surga masih tetap ada Tuhan, berarti kan kamu plus bisa terbagi gitu. Iya Bang, saya masuk Bang ya, izin ya Bang ya, masuk ya, izin ya. Siap. Ya, gini saudaraku. Siapa nih? Bang Bibi Hartono. Kan ada kan ayat mengatakan di perjanjian lama ya, dikatakan di sana bahwa Allah tidak butuh dengan tangan-tangan manusia, seakan-akan Allah tidak mampu untuk melaksanakan kekuasaannya gitu loh. Ada ayat mengatakan seperti itu. Boleh dilihat kan? Jadi bagaimana mungkin ya Allah harus turun ke dunia, minta bantuan kepada manusia, kemudian Allah turun ke bumi, mengambil rupa manusia,
kemudian manusia menjadi Tuhan. Apakah Allah nggak sanggup? Karena sudah dikatakan Allah tidak butuh dengan tangan-tangan manusia, sehingga Allah nggak mampu untuk melaksanakan kekuasaannya, gitu kan? Tugasnya sebagai Allah, gitu. Jadi bagaimana mungkin Allah harus turun ke dunia? Karena dikatakan seakan Allah nggak mampu, seakan Allah itu nggak mampu melaksanakan keilahiannya, kan, kekuasaannya. Karena dikatakan Allah nggak butuh dengan tangan-tangan manusia, bantuan tangan manusia. Jadi bagaimana? Seakan Allah menghilangkan kuasanya dengan memberi kewenangan kepada manusia untuk nebus dosa. Gimana ceritanya, Bang? Terus pertanyaannya, Bapak maksudnya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Saya, bagaimana mungkin? Ya, Allah turun ke dunia mewakilkan manusia menjadi Tuhan, kemudian dikatakan untuk menebus dosa, gitu loh, manusia, gitu kan? Apakah Allah nggak sanggup melaksanakan itu? Loh, Gimana sih? Bapak gitu bilang kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin kata Bapak kan? Bagi Allah itu mungkin, Pak. Iya, Karena aku tahu. apa? Karena apa, tahu. Pak? Firman Allah yang hidup yaitu Yesus. Di dalam Aku tahu, Al-Quran Bapak pun dibilang Iya, iya, pun iya. adalah Isa itu firman Allah. Kalau Aku tahu, Isa, Tunggu, Yesus, aku tahu, kalau tahu. Isa Tunggu, itu tunggu, tunggu, Yesus. tunggu. Nah, kan gitu, Jangan Pak. lebih paham. Gini. Gitu. Apakah Terus, begini. Dengar dulu, nah, Bang. Dengar dulu. maksudnya sampai Allah turun sendiri ke dunia, Pak. Bang Dalbo, ya, sampai Allah sendiri turun ke dunia melalui firman-Nya, melalui anak manusia Yesus Kristus itu. Karena apa? Selama ini kan Allah memberitakan melalui para nabi-nabi. Udah berapa ratus, berapa puluh nabi-nabi kan? Banyak yang dibunuh ini kan? Itu pun tidak bisa. Tidak bisa untuk menerangkan, tidak bisa Udah, Bang. supaya Gini, membuat Bang, ya. orang itu insaf. Tunggu dulu, kan saya lagi nerangkan dulu, Pak. Oke, Gimana Pak, sih, Abang? Bang. Katanya Abang kan ini suruh saya jawab dulu, kan? Boleh enggak jawab dulu, Bang? Tapi jangan panjang-panjang, Bang. Jangan panjang-panjang. Setelah ini ya. Kalau Ya, intinya aja, kalau Bang. kalau jawabannya cuma pendek, berarti kalau Tuhan turun ke dunia ya mungkin. Tapi kan harus diterangkan, Bang. Kan betul enggak, Bang? Ya, Betul silakanlah, enggak kira-kira? silakanlah. Kan Silakan. gitu. Ah, Jangan panjang. jadi kenapa lah Ikutin aja sampai dulu, Bang. Ikutin aja dulu. Silakan. Ya. ya, kenapa lah sampai Allah itu sendiri turun melalui firman-Nya menjadi manusia? Karena apa, Bang? Manusia itu berharga di mata Tuhan. Satu ya, Bang. Terus Tuhan itu udah berfirman melalui para nabi-nabi dengan perantaran para nabi-nabi, tapi itu pun tidak bisa juga untuk menerangkan betapa besarnya, betapa maha kuasanya, betapa kasihnya. Pokoknya selengkapnya untuk menerangkan mengenai ketuhanan itu. Dan banyak para nabi-nabi yang akhirnya mati dibunuhi kan? Kan Bang Dalbo baca sendiri kan? Saya bukan Mandalbo, Bang. Saya bukan Mandalbo. Saya Bang Farid yang ngomong. Oh Bang Faris ya, Bang Faris kan? Nah, baca sendiri kan di Bible, di Al-Quran kan? Kan banyak nabi-nabi yang pada dibunuhi kan? Maka karena apa? Akhirnya Tuhan melalui Yesus Kristus, perantaraan firman-Nya yang hidup turun ke dunia langsung itu, Bang, melalui proses jadi bayi kan, seperti Abang tadi kan, bayi manusia kan nete apa semua kan, Abang udah nanya tadi kan, dari nete apa semua akhirnya sampai besar. Jangan akhirnya Bang. Dia sampai panjang. Cukup Bang. Bukan cuma satu orang yang bicara, Tuhan- Bang. Banyak orang yang mau bernarasi, Bang. Jangan dikuasain satu apa yang narasi. terus akhirnya apa, itu pun akhirnya mereka bunuh juga kemanusiaan Yesus itu. Udah Bang ya, cukup ya. Nah, Oke berarti ya. gagal dong. Oke. Udah Berarti ya. Begitu, Bang, ya. Tuhan turun ke dunia itu mungkin, Bang. Bang, gantian dulu ya Bang ya. Kita Siap. ya, ini kita gantian dulu Bang ya. Nah, lanjut Bang.
Ya, saya sekarang ya, Bang ya, kita edukasi ya. Ya, gini. Anda sering mengatakan, sering bernarasi bahwa firman itu yang disebut Allah sendiri ya. Nah, itu berdiam di antara kita. Sementara Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 48, Bapa Allah lebih besar daripada aku. Kemudian telah melihat kemuliaan Allah. Kemudian Yesus juga berkata di sana. Sementara Yesus sendiri berkata ya, di dalam Kisah Para Rasul 10 nomor 38, bahwasanya ia, Yesus, adalah orang yang diurapi oleh Allah Bapa. Bahkan Yesus sendiri di dalam Matius 19:7 menolak untuk dituhankan atau disebut Bapa atau disamakan dengan Bapa Allah. Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, maka turutilah perintah Allah Bapa. Ini saya bicara dalil ya, saya nggak mau beranalogi macam-macam ke sana kemari. Saya bicara dalil. Perintah Yesus, maka turutilah perintah Allah. Bukan perintah Yesus. Kemudian janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang berada di sorga. Matius 23 nomor 9. Dan jangan pula kamu menyebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Matius 23 nomor 10. Itu pada saat Yesus masih hidup. Karena Yesus hidup pada zaman Yudaism. Dan mengikuti ajaran Taurat. Jadi dari mana Anda mengambil konsep seperti itu? Iya kan? Terus Dari mana? apa salahnya di situ firman ayat-ayat Bible yang diterangkan Bang ini itu apa salahnya? Kan benar semua Apa kan? salahnya? Berbeda dengan pernyataan Anda. Apa yang dikatakan oleh Yesus berbeda dengan pernyataan Anda. Itu di situ ada permasalahannya. Bang Farid gemute tuh, Bang Farid. Ya, lanjut teman-teman. Saudaraku. Lanjut. Gue mulai macet dia nih. Gimana Bang? Lanjut. Iya. Kata Bang Farid, jadi intinya apa yang dikatakan Bang Dwi itu gak sesuai dengan isi yang dikatakan Bang Farid tadi. Nggak sesuai gimana? Nggak sesuainya gimana? Di mana? Bang Farid, coba di mana katanya Bang Farid? Nggak sesuainya di mana Bang? Jawablah. Ya, saya masuk dikit aja. Saya tadi udah dengar semua penjelasan dari saudara ini yang Kristen ini. Pertanyaan saya cuma satu, berarti Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang turun ke bumi, mau kapoting, dan menyelesaikan masalah yang tidak terselesaikan, yang sebelumnya ketika dilakukan oleh para nabi dalam bentuk manusia, mereka gagal bahkan dibunuh, ya kan? Maka daripada itu Tuhan langsunglah yang datang turun ke bumi untuk menyelesaikan masalahnya. Saya setuju itu, saya setuju. Ya, saya setuju. Pertanyaannya, apakah Tuhan berhasil? Setelah Tuhan sendiri, Tuhan merasa kerjanya manusia ini tak beres, ya. Kerja para nabi ini itu tidak beres, itu apotik, nampak? Si mau ngomong aja, ya. Jadi Tuhan itu memperhatikan ya bahwa tidak beres, lalu dia turun. Apakah berhasil? Pertanyaannya. Saya punya pertanyaan itu, berhasil atau enggak? Yang mana yang berhasil, yang mana enggak ya Berarti enggak. kalau gitu sama aja kualitasnya. Kalau dia kirim nabi aja tanpa dia turun, tanpa dia menjelma dalam bentuk firman ke dalam bentuk manusia, melalui proses yang rumit, melalui kelahiran dan sebagainya, lewat jalan lahirnya manusia, lalu kerjanya sama juga, hasilnya sama juga. Bukan Ya kan? sama Nah, juga. Bagaimana Bukan nggak sama? juga. Kalau Buktinya dulu- berapa banyak? Apakah orang Yahudi menerima? Nggak menerima. Bahkan orang Yahudi membunuh, kata Anda tadi, kemanusiaannya. Membunuh, saya ulangi, membunuh kemanusiaannya. Artinya Tuhan gagal. Udah. Iya. Gagal. Betul. Nah, kalau Gagal, Tuhan gagal, kenapa setelah itu, kalau menurut ajaran Kristen ini ya, mengutus rasul lagi namanya Paulus? Artinya Tuhan Anda itu selain gagal, pelin-pelan.
udah gagal, ngutus lagi manusia namanya Paulus, ya kan? Artinya ajaran Kristen itu amburadul, saudaraku, ya. Bukan Konsepnya tidak amburadul, jelas, Bang. arah. Dengar dulu. Tadi ada ngomong panjang-panjang. Saya dengar loh, hampir 3 kilometer saya jalan naik mobil, saya nggak ada ngomong, ya kan? Nah, jadi sekarang saya coba jelaskan. Nah, sekarang jelas bahwa setelah Tuhan itu gagal, dia dibunuh, disalib, ya. Malahan dia kirim lagi, ya, yang ngaku jadi rasul, Paulus. Artinya manusia lagi dia suruh. Nah, intinya apa? Intinya konsep kekristenan itu tidak sesuai dengan logika dan tujuannya. Tuhan pernah gagal, ya. Tuhan mengirim anaknya untuk dikorbankan kepada alam maut. Penguasa alam maut itu iblis, ya kan? Tuhan sendiri, ya, mengatakan bahwa kerja manusia tidak beres, tapi ketika dia sendiri turun tangan sama juga nggak beres juga. Mestinya seluruh manusia di muka bumi ini sudah beriman, ya, barulah itu kita katakan manusia gagal, Tuhan berhasil. Coba Anda jawab kira-kira, ya, apakah Tuhan Anda sukses atau berhasil setelah membatalkan semua pengiriman Nabi dalam bentuk manusia, lalu dia Sukses. sendiri turun, sukses. Sukses, Bang. Lalu Sukses. ngapain dia utus lagi Paulus sebagai rasul? Coba Anda pakai logika, jangan asal beriman aja, ya kan? Terus gini. Tuhan yang seperinpan apa itu? Habis membatalkan pengutusan manusia, mengirim lagi manusia. Coba. Bukan membatalkan. Siapa yang Lanjutkan sama membatalkan? saudara saya itu, Natali. Jelaskan itu kepada adinda saya itu, Ukti Natali, ya. Nah, nggak ada yang batal, nggak ada yang batal. Karena apa? Manusia itu punya pilihan. Tuhan itu nggak ada pemaksaan. Bisa aja Tuhan supaya orang percaya semua. Bisa dibuat Tuhan. Tapi kan apa? Justru itu karena manusia itu makhluk yang paling tinggi kalau dari ciptaan manusia itu. Dari ciptaan Tuhan itu. Makanya Tuhan itu ada pilihan, Bang. Bukan batal, bukan. Yang mana mau percaya berarti percaya. Yang Maksudnya gini loh Pak Dwi, maksudnya gini Pak Dwi. yang mana nggak percaya, yang nggak percaya. Gitu. Bukan Iya, batal, maksudnya bukan. gini loh Pak, kalau misalnya dibilang tadi Pak Dwi, masalah percaya ya percaya, enggak ya enggak, Tuhan memberikan pilihan. Apa bedanya dengan nabi-nabi terdahulu sebelum Yesus datang? Nah, tapi katanya nabi-nabi terdahulu nggak berhasil sehingga Beda, Yesus sebagai Tuhan beda. harus turun sendiri. Ini apa gunanya? Setelah Nah, dia turun katanya berhasil, kok masih ada Paulus yang diutus? nah, Begitu loh Pak. beda dan gunanya. Ah, ya kan? Beda. Satu ya. Bedanya ya apa? Tuhan melalui firman-Nya turun sendiri ke dunia. Itu udah beda. Enggak, maksudnya menjadi persamaannya, toh sama-sama tetap Tuhan itu memberikan pilihan kepada manusia, mau mengikuti nabi yang diutusnya atau tidak, kan begitu? Sama kan? Nah, apa gunanya lagi Yesus turun, bahkan setelah Yesus turun, kok masih aja yang Aduh, selanjutnya diutus, yaitu rasul. Kok aduh? gunanya apa? Gunanya barang siapa percaya mengakui Yesus itu adalah Tuhan, maka kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Itu dalilnya di mana Ya, sih? Dalilnya di mana sih? Coba ada, pokoknya jangan ada di ngibul di Bible. sini, Pak. Di mana? Ada di Bible itu Iya, di ada. mana? Di mana? Saya bisa bukain Barang sekarang datanya. siapa mengakui dengan mulutmu dan dengan lidahmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Itu kata siapa, Itu. Pak? Uti, maaf ya. Silakan. Satu ya. Potong dikit. Tunggu dulu. Lanjut Bang, ku ikut dulu. Nah. Ya, Dan selesaiin dulu, Pak apa? Dwi. Kalau nabi-nabi itu tidak ngomong aku akan memberikan kamu hidup yang kekal, tapi Yesus ngomong sendiri, aku akan memberikan hidup yang kekal. Dan Yesus pun akan turun lagi ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, termasuk bapak-bapak semuanya. Udah Bang ya, udah ya. Getian ya. Udah kan? Nah, sekarang jadi pertanyaan aku tuh kayak gini, Bang. Di mana di dalam Bible itu Yesus itu dia mengaku bahwa dirinya itu dia itu Tuhan, Bang? Di mana? Cari di situ, Bang, ya. Aku pindah agama. Lanjut.
Ya itulah justru dengan melalui kehidupan Yesus di dunia ini. Nggak cari yang mengakui Yesus itu bahwa dirinya itu aku ini Tuhan, aku inilah Tuhan, ya, aku ini Tuhan Yesus kalian. Cari di situ, Bang. Iya, Jadi gini aku Bang dan ya, Bapa Bang. adalah satu. Bang Dewi, Itu biar lebih udah jelas Bang Dewi. membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang dari Allah, firman Bang Dewi, Allah. Bang Dewi. Itu pun Nggak udah pakai data cukup. dari tadi. Silakan Pak Tolong Farid. Bang Dewi. Tolong Bang Dewi sebentar, dengar dulu Bang Dewi. Begini kan Anda tadi mengatakan bahwa itu kan ajaran Paulus ya. Ini tetap bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus sendiri mengatakan dan menyatakan pernyataannya. Disaksikan oleh Allah. Pada katakannya Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus tidak meminta dirinya untuk disembah dan dipuja. Itu menurut Yesus loh. Bukan cuma Yesus, di Bible juga mengatakan itu. Kedua belas murid Bang, Yesus diutus oleh Yesus. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Kedua belas murid Yesus itu diutus oleh Yesus sendiri. Dan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Apa yang dikatakan Yesus pesannya? Bahwasanya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Yesus juga berkata dalam Matius 15:4, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti kuat pernyataan Yesus bahwasanya ia benar-benar diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel, bukan kepada Bani lain. Pernyataan kepada Bani itu yang berusaha Anda katakan tadi itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Sorry Bang, saya bukan membantah Anda. Ini bertentangan dengan ajaran Yesus yang Anda sebutkan tadi. Maaf. Itu Bang. Jadi mana benarnya? Mana benarnya? Anda mengikuti Yesus apa Anda mengikuti Paulus? Silakan. ini Bang, di sini apakah Yesus menolak penyembahan daripada Petrus waktu dia, oh ya Tuhanku, ya Allahku. Orang kaget itu, orang kaget. Hah? Dibilang penyembahan gimana sih? Orang kaget kalau Di dibilang situ, penyembahan. di situ aku dan Allah adalah satu. Iya, aku dan Allah adalah satu. Terus kenapa Itu kalau udah aku dan Allah adalah satu? Kalau Yesus pada waktu itu, hei kalian manusia, aku ini Allah, aku ini Tuhan. Bukan Yesus itu haus dengan sembahan, bukan Yesus haus dengan Yang kaget itu bukan Petrus, Stefanus. Kalau Ya, nyerocos Stefanus, juga nggak ya. dasar Bible. Jadi gimana? lupa. Thomas kaget. Thomas Udah gue kaget. bilang Saya di situ ini di lagi mana kerja Yesus itu ini. menjadi Tuhan, Abang. Ya, Cari dulu di situ. Iya, Thomas, ini bukan Petrus. aduh. Sebentar, izin. Ini satu juga dari tadi kok sibuk aja satu. Itu satu maksudnya satu apa sih Pak? Coba diperjelas. Satu itu maksudnya satu apa? Aku dan Bapak adalah satu. Itu maksudnya satu apa Pak? Satu kesatuan. Satu kesatuan itu maksudnya kesatuan apa Pak? Kesatuan apa? Satu keilahian. Kesatuan keilahian. Berarti Bapa dan Yesus satu itu maksudnya satu, yang sama, menempel. Nggak berbeda. Mereka Ya, sosok yang makanya- sama. Ya makanya kata aku tadi, orang ya kan Kristen sembah satu itu- dapat dua Mbak, itu. Mbak, orang Kristen gimana? itu mengenal Allah, ya, satu Allah Bapa, kan? Iya sebentar, saya nanya Allah. itu. Saya nanya satunya itu bagaimana Pak? Satunya itu bagaimana? Satu dalam tujuan atau satu dalam kesatuan yang benar-benar Yesus ya Bapa, Bapa ya Yesus, Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa. Apakah seperti itu? Satu dalam keilahiannya. Karena Satu dalam- Allah, iya, Allah itu ya Allah. Firman itu ya firman Allah, ya Allah Ya, juga. mungkin Roh satu Kudus, circle, ya mungkin Roh satu Kudus. geng, satu RT, satu apa Pak? Maksudnya Pak, gitu loh Pak. Maksudnya apa ini? Satu apa? Satu hakikatnya. Kayak kita ini kan satu komal, tapi ada saya, ada Pak Dwi, ada Pak Muhammad, ada Pak Farid, ada Bang Dalbo, ada Pak Hamba, Pak Pendeta. Ini Ya, kita itulah satu, tapi kadang- satu komal Mbak, gitu. Nah, Yesus ini satu apa? Apa Ya, itulah. satu tongkrongan ini agak lain ini podcast Ya ini itu, komennya ya. Mbak. Kadang-kadang kita pun susah juga untuk menerangkan Enggak. Saya itu. nggak Karena susah. apa? Saya nggak susah Karena Pak. apa? Saya tanya Karena Bapak itu gitu loh. semua itu di
jangkauan akal pikiran kita, Mbak. Gini Pak, Cuma Bapak kan orang-orang yang percaya sebentar. aja yang bisa Oke, tahu mengenai cara Bapak. situ. Aduh Pak, jangan khotbah dulu Pak. Kan soalnya Bapak sendiri yang berbicara. Karena aku dan Bapak adalah satu, Yesus dan Bapak adalah satu. Itu yang bicara tadi barusan Bapak. Dan saya tahu memang ada tertulis di dalam Bible Bapak bahwa Bapak dan aku adalah satu, kan begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, karena Bapak membawa dalil itu, tolong dijelaskan kepada saya yang saya ini tidak paham ya Pak. Ya paham kan Bapak kan? Nah, Iya. satu itu maksudnya satu apa Pak? Apa satu, ini kenapa komennya kalian gak ada akhlak ini? Tanya satu geng motor, satu piring. Satu apa Pak? Gimana Pak? Jelaskan Pak. Satu apa? Ya satu keilahian, satu kealahan itu. Satu kealahan, satu keilahian. Berarti Yesus itu adalah Bapa, betul? Apa bukan? Yesus firman, Yesus adalah firman, Yesus adalah firman, tapi Yesus bukan Bapa. dia adalah firman dari Bapa. Iya, dia firman dari Bapa. Apakah dia Bapa? Apakah dia Bapa ini? Kenapa komennya tetap lucu? Astagfirullahaladzim. Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri atau bagaimana? Tinggal bilang iya atau bukan, begitu loh Pak. Yesus itu dari Allah sendiri. Iya, apakah Yesus itu adalah Bapa? Semua pasti yang ada di sini juga berasal dari Tuhan, Pak. Bapak memang udah berasal dari Tuhan apa dari setan? Pasti dari Tuhan, kan? Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Terus Yesus adalah firman. Begitu. Iya. Berarti Iya, sama-sama. Iya, keilahian Berarti sama. Yesus itu adalah keilahian Allah. Pak. Aduh, yang typing bikin aku salfok. Ya, jadi Yesus ini Bapa atau bukan? Pertanyaan saya simpel. Yesus itu adalah Bapa atau bukan? Macet. Yesus adalah Bapa atau bukan, Pak? Jadi biar di sini juga kita tahu, oh ini ternyata coraknya Bapak ini seperti ini, begitu loh. Karena Kristen ini kan mereka beda-beda ya, walaupun Bible mereka sama ya kan, tapi mereka punya doktrin masing-masing. Nah, ini keimanan Bapak ini, Yesus itu adalah Bapak itu sendiri atau bukan, begitu loh Pak? Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, karena dia adalah firman Allah. Nah, dari tadi oh berarti Yesus itu adalah Bapak itu sendiri ya? Satu, Oke. intinya satu. Itu di Intinya luar. satu, baik. Ya, Berarti yang Mbak, Nah, itu gimana? di luar akal pikiran kita, di luar jangkauan itu udah. Oke, sebentar Pak. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Mohon dicek di sini, sebentar Pak. Mohon dicek Pak. Ini perkataan Yesus Pak. Yohanes 17:21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Oh, ini ternyata satunya ini bagaimana Pak? Mereka supaya menjadi satu, aduh sebentar, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Kok sama semua? Ini berarti semua ini murid-muridnya juga Bapa semua, ilahi semua. Bukan. Banyak kali Lain. Tuhannya. Lain. Itu tujuan ayat sih. Tujuan ayat itu adalah apa? Apa? Memang Yesus itu diutus. Karena apa? Firman itu diutus. Memang Oke, firman enggak. itu utusan. Oke, ya. iya, utusan sudah clear. Saya sudah memahami itu. Yang menjadi pertanyaannya, ini Yesus mengatakan supaya mereka menjadi satu gitu ya lagunya ya. Ingat Iya, dong iya kan? aku ya kan. Iya. Nih, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Ini sama, Pak. Sama ini, sama loh Pak, sama dengan Bapa dan Yesus satu. Gimana Kepengen- ini Pak? Mbak tahu enggak arti ayat itu, Mbak? Saya nggak Tahu perlu nggak? mengartikan, cukup saya membaca, enggak, kan saya tadi Bapak yang heran. mengartikan. Saya Menurut tanya, Bapak, Mbak tahu apa enggak? Kalau Mbak tahu, berarti udah. Kalau Mbak enggak tahu, berarti biar saya terangkan. saya terangkan. Ya, Saya gimana, tahu berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Kan saya mengikuti narasi Bapak. Di saat Bapak mengatakan, ya kesatuannya Yesus dan Bapa itu adalah kesatuan ilahi. Bahkan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Maka di saat Yesus menarasikan, murid-muridnya juga menjadi satu, bahkan sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Berarti, wow, apakah nggak bahaya? Banyak sekali Tuhannya. Bagaimana Pak? Silakan diterangkan, dijelaskan, silakan.
Itu kalau di situ menurut pemikiran Mbak pun, pikiran Mbak berarti manusia pun menjadi Allah juga. Maksudnya kan gitu. Itu Padahal kan pola situ pikir Bapak. Itu kan pola pikir Bapak tadi karena satu adalah Bapak itu sendiri. itu Gimana sih? pemikiran Mbak, manusia pun menjadi Bapak juga. Bukan gitu artinya bukan. Mbak ayat itu. Mm-mm. Ayat bukan. itu artinya apa? Apa? Artinya supaya apa? Ya apa? Supaya Ya apa dari tadi apa loh? Apa loh? Relax dulu, relax napas. Dari tadi apa? Macet Bapak ini. Apa? Aduh, pusing kepala aku. Artinya apa aja, Re? Ya apa loh? Tujuannya ada diskusi ini kan tujuannya supaya Iya apa? Oh ini loh di bawah juga gemes loh Pak, minta penjelasan apa, woi? Apa Pak? Aku kagak ikut-ikutan ya. Sebentar. Saya hanya mendengar Saya ya. besarkan, mungkin dia butuh panggung yang luas. Ya silakan, dijelaskan Pak. Apa artinya Pak? Apa? Silakan. Apa itu apa? gini ya. Ini muridnya akal sehat ini. Tujuan ayat itu Mbak supaya Ya. apa? Supaya Apa? manusia itu percaya, satu, supaya manusia percaya bahwa Yesus itu adalah yang datang daripada Allah. Tujuannya ayat situ ya, satu. Dengar enggak Mbak? Dengar, percaya datang dari Bapak sebagai utusan ya. Iya, sebagai utusan, sebagai firman Allah itu supaya mereka percaya kan. Nah, Gitu. Nah, terus? Yang keduanya itu supaya apa? Manusia apa? supaya manusia itu pun bisa hidup bersama-sama dengan Allah di surga. Bukan? Oh begitu. Iya dengar, saya dengerin, fokus. Arti dari ayat itu Mbak bukan berarti manusianya jadi Allah semua, Oh bukan. bukan, cuma Yesus yang jadi Bapak ya, cuma Yesus yang jadi Bapak ya. Mbak ini pemikirannya cetek sekali, Loh, kacau. saya sudah manut loh. Yo apa sih? Berarti cuma Yesus yang satu sama Bapak itu cuma Yesus yang menjadi Bapak ya. Murid-muridnya Iya. nggak ikutan ya. Dan manusia itu bisa bersama-sama di surga nantinya gitu. Oke. Bisa manusia bersama-sama dengan Bapa di surga, Iya, bersama-sama dengan mempunyai Yesus. hidup yang kekal Berarti itu. khusus konteks aku dan Bapa adalah satu, itu khusus Yesus adalah Bapa itu sendiri. Benar begitu ya? Iya. Betul? Nah, paham kan saya? Oke, baik Pak. Tolong dijelaskan bagaimana mungkin Yesus dan Bapa adalah satu, bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tapi kenapa saya menemukan sesuatu yang sungguh-sungguh. Sebentar aku bukain datanya ya. Sebentar Pak. Ini Pak, bisa dilihat di Lukas 11:27 Pak. Saya nggak baca Alkitab, soalnya saya di hutan, ini lagi di hutan. Ini loh Pak, lihat HP Pak, lihat HP Pak. Ini Pak. Kecil. Iya ya, gimana? Kecil sekali ya. Ya Oh tulis. kecil sekali jare. Ini loh. terus, Kelihatan terus. ya, besar ya. Lukas 11:27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Waduh Pak, berarti ini maksudnya Maria menyusui Yesus, Maria menyusui Bapa. Itu kan orang. Ya Orang memang yang orang Pak, gimana sih? Tadi katanya Yesus dan Bapa adalah satu, Yesus itu Bapa itu sendiri. Giliran itu Bapak nggak ikut. Kasiannya Mbak. Ya Allah, lagi-lagi Mbak ini nggak paham ke situ, ke arah Ya situ. katanya tadi Bapak adalah Yesus itu sendiri, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Gimana sih Pak? Saya udah oke loh penjelasan Bapak. Oh, Ya memang kalau manusia Pak. Ya gimana? Kalau gitu Mbak nanti bolak-balik ke situ ya, kan udah dijelaskan. Justru apa? Supaya apa? Supaya manusia tahu betapa berharganya manusia itu di mata Allah, kan? Ya. Makanya mengutus firman-Nya ke dunia ini. Jadilah Yesus itu. Mengutus firman-Nya ke dunia ini dan jadilah Yesus itu. Iya. Dan tadi Bapak Melalui- mengatakan kepada kami melalui semua di sini. Oke, gimana Pak? Belum selesai ya? Silakan. Melalui proses dengan kelahiran, dengan
perawatan dari kecil sampai besar sampai akhirnya disalibkan sampai naik ke surga. Sebentar dulu Pak, jangan ke penyalipan dulu, baru lahir, baru nyusu Pak. Jangan ke penyalipan dulu Pak, belum. Masih lama kisahnya ke situ. Baru aja lahir, baru aja nyusu, udah mau disalib. Kasihan dong masih bayi. Gini Pak, gini Pak ya, kita kembali Pak. Karena tadi Bapak mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri ya, dan tadi sudah saya pastikan kepada Bapak. Jadi begitu, iya benar, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Maka di saat Bunda Maria ini memberikan susu kepada Yesus, Yesus menyusu kepada Bunda Maria, berarti Bapa ikut Musuh. ikut nyusu ya Pak ya, Bapaknya? Enggak ikut. Itu saya bilang kan, Mbak pikirannya nggak sampai ke arah situ, Mbak. Loh, Kan saya bilang, bertanya dengan firman Alkitabiah yang loh menjadi Pak. manusia. Loh Pak, saya bertanya itu Alkitabiah. Di saat Bapak mengatakan Yesus ini adalah Bapa, tapi saat Yesus ini sedang bayi menyusu kepada ibunya Bunda Maria, ya kan? Berarti Bunda Maria juga menyusui Bapak. Apa Bapak Ya nggak enggak ikutan? lah, Bapak, Oh Bapak enggak. kan di surga, Mbak. Bapak Oh, kan di giliran surga. nyusu bapaknya di surga, Bapak nggak ikutan. Lepas berarti bapaknya berlepasan. Gimana Pak? Ya justru itu, makanya kan dia dibilang itu kan, Allah Bapa, Allah Firman, dan Roh Kudus. Tadi kata Bapak Makanya kan Yesus gitu. itu adalah Bapa. Oh, waktu bayi belum jadi Bapa. Gimana Ya sih kan Pak? Firman, kan udah dibilang kan, Firman yang menjadi Tadi manusia kan iya, Firman. Firman menjadi manusia, dan tadi Bapak Iya. bilang Bapa itu Firman, Yesus itu Firman, dan tadi Bapak sendiri yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, kenapa Yesus itu Bapa itu sendiri di saat Yesus nyusu, Bapak kok nggak ikut nyusu? Gimana sih Pak? Nggak pengen kan? Nggak kasihan nanti Bapaknya nggak ikut? Aduh gimana? Gimana? Aduh, Bapaknya gimana? Itu, oh Mbak, itu sih pertanyaan konyol, nggak perlu dijawab itu Loh, Mbak. Alkitabiah loh, atau perlu Itu bukan Alkitabiah, itu pertanyaan Mbak aja yang berbelit-belit. kan ada Tujuannya dalilnya apa? loh Pak. Itu pertanyaan tujuan supaya apa? Menjatuhkan kebesaran Tuhan aja itu. Wah, emang besar ya Pak? Waktu dia nyusu, Tuhannya udah besar. Masih bayi lah Pak. Gimana sih Pak? Ujung muda, saya jawab pertanyaan muda aja, saya jawab pertanyaan aja. Silakan. Gini saudaraku, di Hartono ya, apakah kalau begitu pernyataan Anda, apakah Bunda Maria ini melahirkan Tuhan? Gitu. Ya. Apakah Bunda Maria melahirkan Tuhan? Gimana? Dia melahirkan Yesus. Katanya Yesus Bapa. Bapa itu sendiri. Berarti Jadi Yesus pertanyaan saya begini. Loh, Apakah Pak, Bunda Maria melahirkan itu, Tuhan? Pak, Tuhan itu sudah ada. Sudah ada sebelum dilahirkan pun sudah ada. Firman itu sebelum Yesus ada, pertanyaannya, Bunda Maria itu melahirkan Tuhan atau bukan? Itu loh tadi. bukan melahirkan Tuhan, Oh melahirkan kemanusiaan. bukan. Oh berarti Yesus bukan Tuhan. Ngomong kayak dari tadi Pak. Dia Bukan. manusia. Heeh. Tapi Yesus dan Bapa adalah satu, Bapaknya nggak ikut nyusu. Ya itulah gitu. Itu pertanyaannya pertanyaan konyol, Mbak. Nggak perlu dijawab, itu pertanyaan konyol. Ngapain ditulis di sini kalau ini konyol? Gimana sih Pak? Ngapain ditulis di Lukas 11:27? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Iya? izin Bunda, Silakan, dispilin silakan. aja Bunda, dispilin aja Bunda, ditunjukin itu, biar dia memahami siapa sih Bapak, siapa Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 6, 7, dan 8. Suruh aja baca dia sendiri. Soalnya kalau kita udah suruh dia nggak ada kitab katanya kan. Dispilin aja Bunda, 1 Yohanes 5 ayat 6, 7, dan 8, terus dia disuruh baca biar dia paham. Biar nggak muter-muter dia. Bagaimana Anda ini? Gimana, Pak? Dikiranya kayak sepihak. Kan begini abang ya. Tunggu dulu, Bang. Silakan sama Ada Abang mobil ya. lewat, Ini Bang. kan- Ya, tunggu dulu, Bang. Oke, sudah selesai. Oke, aman Bang. Bisa mulai. Aduh noise banget ya ini Pak Dwi ya Oke. noise ya. Oke, lanjut.
Menurut ya, begini ya Bang ya, saya pahami ya, saya berikan pemahaman ini. Kenapa saya berani mengatakan Yesus adalah utusan, bukanlah Tuhan? Kenapa? Saya berdasar kepada satu latar belakang kehidupan Yesus ya. Biografi Yesus ketika Yesus itu diutus untuk mengabarkan Injil, itu kan, ajaran apa berita baik dari Tuhan. Itu Yesus selalu bersama-sama dengan muridnya. Biasanya begitu. Nggak lepas dari beberapa muridnya itu. Nah, ketika Yesus berbicara, ya pasti didengarkan oleh murid-muridnya itu, karena Yesus selalu bersama murid-murid, ya kan? Begitu. Perintah Allah Bapa kepada untuk menyembah Tuhan Allah yang Esa itu perintah Yesus, dan mengenal Yesus sebagai utusan itu perkataan Yesus. Mengapa Yesus mengatakan, aku Yesus tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Itu kata Yesus. Tetapi aku, oleh karena orang banyak berdiri di sini, mengelilingi aku. Siapa yang berdiri di situ di samping Yesus bersama dengan murid-murid dan para pengikutnya? Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu kata Yesus. Dan sangat mustahil lah jika Tuhan atau Allah harus diserahkan dengan manusia, baik dari sifat maupun wujud. Hakikat Allah. Bang Farid bacain itu, Bang Farid. Ya, silakan. Ya. Baca enggak, dibacain aja Bang Farid. 1 Yohanes 5 ayat, kan Bunda lagi nyari spill nih. Dibacain aja Ki. 1 Yohanes 5 ayat 6, 7 dan 8. Biar dia paham. Cuma Dia saya nggak baca kasih kita, dia nggak pernah baca kita. Saya kasih pemahaman bagaimana sebenarnya Yesus, ajaran Yesus. Karena menurut saya Bang Di situ, di situ bagus Ki. Pemahamannya di situ bagus itu, biar ngena. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 6, 7 dan 8. Bentar dulu Ki. Berapa Ki Ekal? 1 Berapa? Yohanes 5. Yohanes berapa? 1 Yohanes 5 ayat 6, 7 dan 8. Ayat 6, 7, dan 8 ya? 8. Ya. 7 dan 8. Oke. Jadi apa ya? 5, 1 dan 8. Ntar dulu Aki Akal. Sabar. Apa ya? Gimana sih bunyinya nih? Roh, air, dan darah ya? Kakal. 1 Yohanes 5 ayat 6, 7 dan 8 bunyinya kayak gini. Di ayat 6, inilah dia yang datang dengan darah dan air. Oh ya. Dia Betul, adalah darah, ya. Yesus Kristus. Dibacain aja biar dia paham Ki. Nah, itu roh, air, dan darah. Ya, berkaitan dengan roh, air, dan darah ya. 1 Yohanes 5 sampai 1:8 itu. Jadi, Iya. roh, air, dan darah. Nah, apa yang sedang dibicarakan Yohanes di sini? Nah, apa hubungannya dengan kita? Nah, itu sekira begitu saja. Berkaitan dengan, berarti Yesus ini tercipta dari roh, air, dan darah gitu ya? Iya. Maksudnya, Benar. begitu. Iya. Iya, Oke, jadi lanjut. izin dikit. Jadi gini Bang Dwi, ini Bang Dwi bacalah baik-baik. Masa gue jadi heran nih kalau ada orang Kristen diajarin nama umat Muslim. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 6, 7 dan 8 itu dipisahkan. Ya, halo. Nah, di ayat itu dikatakan bahwa inilah dia yang datang dengan darah, air. Dia adalah Yesus Kristus. Dan rohlah yang menyatakan itu. Di ayat 7 ada aduh, Noise apa ya noise? Moni Bunda, Moni, di mute aja dulu Moni. Di mute tuh nggak bisa dia ya. Aduh, Ya, noise turun aja dulu nggak bisa di mute ya. Ya izin saya lanjutin Bunda ya, izin Bunda dikit. Nah, di ayat 8 di ayat 7 dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Dia adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Di ayat 8 dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Dia adalah roh, darah, dan air. Artinya merujuk ke ayat 6, ke Yesus. Di sini sudah digambarkan Pak Dibia, bahwa Bapa itu bukan terdiri dari air, darah, dan roh.
Bapa terdiri dari firman dan roh kudusnya. Begitupun Yesus. Apakah Yesus terdiri dari Bapa itu sendiri? Oh, enggak. Apakah Yesus terdiri dari roh kudus itu? Bukan. Karena itu adalah esensinya Tuhan. Oleh karena itu, Bapa bukanlah Yesus, Yesus bukanlah Bapa. Yesus bukanlah Roh Kudus dan Roh Kudus bukanlah Yesus. Kalau Bapak baca ayat ini dengan baik dan bijak, maka akan dapat substansinya. Bahwa manusia itu terdiri dari daging, darah, dan ada roh di dalamnya. Sedangkan Bapa itu sendiri dia adalah Sang Pencipta. Dia adalah Bapa itu sendiri. Dia punya Roh Kudus dan firman-Nya. Gitu Pak Du ya. Lanjut Bunda, lanjut Kang Aki Farid, lanjut. Ya, begini ya, saya lanjut sedikit Bunda ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Aki Akal Sehat itu benar. Karena kenapa? Sangatlah mustahil jikalau Tuhan atau Allah harus disetarakan dengan manusia, baik dari sifat maupun dari wujudnya. Hakikat Allah sebagai Sang Maha Pencipta, sedangkan hakikat manusia adalah tercipta dari Allah. Makanya Yesus sendiri berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu di Yohanes 5 nomor 37. Nah itulah, apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar. Karena memang Allah nggak bisa dilihat, itulah hakikat Allah. Allah Bapa. Oke. Gitu kan? Nah gitu, silakan. Oke Pak, saya jawab. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa yang dikatakan oleh Aki Akal Sehat ya. Karena pada mulanya sebelum langit dan bumi jadi, Yesus itu sudah bersama Allah yang tidak terlihat itu. Makanya Sang Firman itu datang ke dunia dan menjadi manusia. Dan pada satu ayat lagi, anak tunggal akan duduk di sebelah Allah Bapa. Jadi pribadi Yesus adalah Esa dan Allah itu Esa, tetap Esa. Namun Yesus kenapa dikatakan di satu ayat hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi umat manusia mengikuti segala perintah Yesus, ajaran Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Karena Yesus berasal dari